warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di DKV Podcast. Bersama saya, Lisa Dwi Amelia. Di episode kali ini kita bakal ngomongin topik yang seru banget, yaitu perkembangan pramuka di era sekolah. Selain topiknya yang seru, bintang tamu kita kali ini juga spesial banget, karena beliau ini sudah masuk ke dalam dunia pramuka lama sekali, dan beliau juga termasuk salah satu pembina ekstra pramuka di SMK Negeri 1 Samping. Selamat siang Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak kan ini sudah lama ya masuk ke dalam gerakan kepramukaan. Untuk pramuka ya, ini ya begitu lama sih kan, sekitar 20 tahunan mungkin. 20 tahun. Ya, sukanya kan sejak SD, kelas 3 jadi gitu 20 tahunan. Ya, Dari sejak kecil itu sudah suka pramuka ya Pak? sebenarnya nggak dari kecil saya. Sejak pindah sekolah saya baru suka dalam pramuka, karena kan ya situ kan itu kan banyak temennya kan gitu. Iya. Waktu itu saya nggak punya temen itu waktu sebelum pindah sekolah itu. Jadi ketika aku pramuka itu langsung saya dianggap sama teman-teman itu, saya itu ada maknanya di situ. Dari situ lah saya suka pramuka. Baik. Dan Bapak ini kan juga termasuk pembina ekstra di SMK. Betul ya. Kira-kira sudah berapa lama sih Pak menjabat sebagai pembina? Jadi pembina pramuka itu awal mula masuk SMK tahun 2007. Itu Sudah bina pramuka waktu usia. keren banget. Tapi masih di SD Nogo Jajaring 2 waktu itu, karena itu pertama kali saya bina untuk mengisi kosongan dari kurang biar cepat terpadu saya gitu aja. Ya mas ya gitu. Nah, terus kalau di SMK Samping ini mulai tahun 2015 sejak ya semester berapa itu 7 situlah yang ditarik ke sini. Jadi saat kuliah dengan itu juga bekerja sebagai pembina ekstra gitu Mbak? Ya sebenarnya kalau bekerja itu bukan ya, karena pembina itu kan bukan untuk bekerja ya, hanya hobi menyalurkan hobi saja di kepramukaan bersama ya dari kita juga pengalaman kita itu nggak mubadir. Nah punya kalian itu ya kita ikut dengan kursus depan yang lain, ya generasi itu masih ada yang tersuka dengan pramuka seperti itu. Nah, tapi nggak tahu kalau sampai pramuka itu sebenarnya juga saya ada di sini, jadi bekas pramuka juga. Kan Bapaknya sudah lama banget ya di pramuka. Kira-kira hal apa sih Pak yang membuat Anda tertarik gitu masuk ke dalam pramuka? Menarik ya, kalau pertanyaannya kenapa sampai sekarang saya suka dengan pramuka gitu ya, menarik ya. Yang pertama ya ketemu dengan adik-adik, kakak-kakak yang mungkin sefrekuensi untuk mencari kebahagiaan pramuka sih sebenarnya ya. Kebahagiaan bisa bertemu, saling berpikiran, gagasan, hobi, entah apa ya, sifatnya itu nilai edukasi yang bisa mengembangkan pelatihan anak sama sekali itu kreatif juga sebenarnya. Dan situ juga tantangannya sebenarnya. Tantangannya banyak sekali. Dan manfaatnya juga banyak sekali. Kira-kira apa sih Pak tantangannya lah? Tantangannya atau itu jadi pembina atau apa? Iya, jadi pembina di pramuka. Tantangannya kalau jadi pembina di pramuka itu bagaimana pembina itu bisa menarik perhatian adik-adiknya ikut gabung dengan kayak itu yang susah. Tantangannya di situ. Karena nggak sekarang kan dengan perkembangan teknologi keanggotaan pramuka itu semakin menurun, bukan semakin bertambah. Iya. Malah lebih gadgetnya masuknya. Iya benar banget. Jadi ya seperti itulah, makanya tantangan pembina itu di samping tetap mempertahankan perjuangan dulu yang mewakilkan pramuka kita itu susah banget untuk mencari itu. Terus
pembinaan lain juga harus selalu berinovasi dalam berkarya misalnya di pramuka biar menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang. Sebenarnya itu sebenarnya tantangannya. Terus Mbaknya suka pramuka ya? saya suka banget, suka sekali. Nanti ya, bukan aja nanti pengadanya podcast nanti bisa menarik perhatian. Iya. Jadi kalian juga bisa join di pramuka ya guys. Ya, enjoy pun yang pramuka sebelum tambah. Nah, Nah, manfaatnya ikut pramuka itu apa sih Pak? Buat mereka yang tidak tahu supaya lebih tahu lah. oh iya, ini sangat menarik ya pertanyaannya. Manfaatnya di pramuka itu untuk apa sih Pak ke depannya? Kalau kita lihat manfaatnya pramuka itu untuk apa? Itu banyak. Yang pertama kalau dunia pendidikan, khususnya teman-teman semuanya atau adikku semuanya yang ingin kuliah atau yang ingin jadi seorang guru, ya saya rekomendasikan pramuka adalah salah satu organisasi yang melatih public speaking, mengolah kata, menguasai lapangan, menguasai dalam belajar di kelas. Penting sekali, itu skill utama yang harus dipelajari. Jadi itu ada di pramuka, itu sama saya ketahui. Terus Manfaat Pak tadi. oh iya, terus untuk manfaatnya lagi lebih bisa berkolaborasi dengan yang lain atau masyarakat sekitar. Ini yang tidak jarang orang ketahui juga. Bersosialisasi tidak secara langsung dengan pembina, pelatih kita bagaimana antara kakak dengan adik. Kita juga mengatasi perilaku tatanan antara kakak dan seperti persaudara gitu. Ya, lebih menekankan dengan karakter sebenarnya sih kalau keterampilan, keterampilannya ya apa ya kegiatannya ya seperti ya bisa dipakai. Kalau menurut keterampilannya dan perantaranya memang secara fisik juga dari benernya saja di keterampilannya. Sebenarnya kalau nggak bisa langsung bagian pramuka ini itu banyak tidak bisa dilakukan di permukaan saja dalam masyarakat saja itu pasti menonjolnya itu gimana ya? Setiap ada beberapa di desa ataupun pasti ada ini punya solusi itu sendiri dengan cara langsung. Itu manfaat lebih percaya diri kita sebenarnya Banyak banget dia banyak sekali banyak. Jadi ada yang mengatakan pramuka itu apa sih kalau kita gitu apa sih sebenarnya kalau kita benar-benar ingin memajukan diri individu kita sendiri untuk lebih mengenal lingkungan masyarakat, ingin jadi polisi bisa tentara atau apa, mungkin kita lakukan diri kita itu dari diri. Organisasi nggak cuma pramuka saja, di desa juga ada ya. Nah, di apa namanya di kemarin maupun di Malta itu juga ada organisasi sendiri, nggak harus dibangunkan. Kita asal buat situ dasarnya. Kita nggak mungkin setelah lulus SMK atau kuliah langsung jadi polisi tanpa ada persiapan yang matang. Saya nggak yakin itu. Benar. Ya itu mungkin itu. Nah, Bapak kira-kira kegiatan pertama kali apa sih yang Bapak ikutin di gerakan pramuka ini? Kegiatan. Iya, yang pertama kali Bapak. Kegiatan apa ini yang untuk saya sendiri atau yang kegiatan dari sekolah atau gimana? Jenengan sendiri. Kalau kegiatan saya selama jadi pembina atau masih sebelum jadi pembina? Sebelum mungkin. Nah, sebelum itu kegiatan luar ya? Iya. Itu Remuna tahun 2007. Itu pestanya penaga tingkat cabang Lamongan di Mayangkata waktu itu. Itulah saya lebih suka. Terus itu sebenarnya Iri, kenapa Bang? Kok bisa iri? iri sama teman-teman saya masuk negeri itu. Saya itu kan irinya kaki lo enggak apa bisa apa irinya itu apa. Nah, ini saya buktikan kalau memang antar swasta dan negeri itu nggak jauh beda, semuanya tergantung niat. Akhirnya ketika ada tawaran ikut kemah, senangnya 10. Itu kelas 10 ya, udah 10.
Itu saya dari situlah saya dulu ngajar orang itu di Nogo, di fasilitasi itu. Dari Timuna itu tadi. Iya, dari Timuna ke kelas 11 saya baru ngajar di Nogo. Selama 2 tahun lebih setelah PA, terus akhir kuliah, terus saya sudah ngajar lagi. Dan sekarang lagi ke Nogo. Ketemu Masih di Nogo berarti sekarang Pak? sekarang masih di Nogo. Ketemu sama teman Alfi juga. Kan itu saya lagi Nogo balik mana? Ya saya sempatkan karena Busur yang dulunya itu juga minta membantu sudah pensiun, ketemu lagi saya minta lagi untuk membantu sebisnisnya. Iya. Sampai sekarang ya. Nah, pengalaman apa sih Pak yang paling berkesan buat Anda selama di dalam gerakan pramuka ini? Yang paling berkesan Iya, yang membuat Anda berkesan banget. selalu menciptakan generasi yang suka dengan pramuka. Apa ya? Ya seperti itu mungkin ya. Yang paling berkesan itu bedanya juga dari kami, saya ya, kami ya untuk melahirkan yang saya melahirkan. Ya maksudnya ya seperti wajah baru lah di permukaan gitu aja. Yang Generasi yang baru yang suka dengan wajah baru, yang suka dengan permukaan. Walaupun tidak hanya, tapi harapan kami sebagai pembina pramuka itu boleh satu karena dari kami sudah sangat bersyukur. Ya mungkin itu sih kesan saya itu ketika ada wajah baru dan ada motivasi baru harus kami berikan kepada PK biar suka dengan pramuka itu. Baik. Nah, Bapak ini kan sudah dari lama ya Pak di pramuka. Nah, Iya. kira-kira perbedaan pramuka dulu dan pramuka di era sekarang ini apa sih Pak? Ya ini dilihat dari perbedaannya ya. Beda sekali. Siapa dulu ya kalau perbedaan itu? Di Bumina atau dari segi perkembangannya? Mungkin di segi perkembangannya. Ya. Kalau selama berdirinya gerakan pramuka itu sampai sekarang mungkin tahun dulu itu mungkin banyak ya anggota pramukanya ya sukarela gitu ya, tanpa harus dipaksa itu memang banyak karena ya memang potensi kepatuhan yang banyak kita dalam pramuka yang tidak melihat perasaan ataupun apapun itu memang hanya di pramuka. Organisasi nggak ada di politik atau di perpolitik, memang hanya di pramuka. Makanya banyak yang suka sama di pramuka itu. Dan perkembangan pendidikan dulu tidak seperti di pramuka memang yang bisa mempertemukan atau pemuda dengan budaya lain antar provinsi memang nggak seperti pramuka. Selama ini saya ketahui ya. Iya. Nah kalau sekarang kalau dulu kan memang dari kesadaran diri sendiri ikut pramuka, tapi sekarang kan tidak. Mungkin ya bedanya dari pramuka peminatnya mungkin ya pengaruh teknologi perbedaan itu juga pengaruh sebenarnya, mempengaruhi juga. Dulu zaman saya itu apa itu Destra pramuka saja kalau udah harus diwajibkan kan? Iya, diwajibkan. Sebelum ada pemerintah mewajibkan, tapi lembaga pendidikan SMP SD itu mewajibkan. Nah, anak-anak jadi dulu kan memang takut tuh. Takutnya itu memang dihukum gitu. Walaupun sampai fase sendiri masih bisa ngajari pakai saya, walaupun kecil gitu. Walaupun kecil, tapi karena itu dianggap senior, tetap. Nah, sehingga gitu pramuka ya masih tetap diminati untuk saya. Tapi ya mana mungkin karena perkembangan teknologi ini mengaruh anak-anak seperti itu ya mungkin itu aja sih, ada faktor yang lain sehingga sekarang minat untuk pramukanya kurang. Ya jadi kalau menurut saya perbedaannya dan sekarang ada penurunan karena minatnya kurang juga. Terus kalau dilihat dari
sekian ya peminat teknologi ya kamu juga perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi aktivitas sekarang apapun yang diharapkan sudah ada di tangan sendiri. Iya benar banget. Ya. Terus apa ya yang mungkin itu sih. Jadi ya perbedaan pramuka dulu dan juga pramuka sekarang. Perbedaannya kegiatannya juga berbeda. Kalau dulu antusias banget sih kegiatannya. Kalau sekarang mungkin karena COVID juga tahun 2019 itu pramuka seperti vakum. Terus sekarang juga setelah pramuka wajib 2013 harus ke wajib lagi. Iya, malah menurun sebenarnya. Sedikit. Iya sedikit banget. Nah itu mempengaruhi tidak mewajibkan melakukan. Tapi ya lembaga yang sadar bahwa itu adalah suatu poros untuk mengembangkan karakter sendiri. Walaupun tidak butuh sekarang, mungkin kedepannya juga akan dibutuhkan. Tidak dikenal. Ya mungkin ini. Nah, motivasi apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan buat generasi pramuka di era sekarang ini? Motivasi untuk generasi yang sekarang, generasi apa ini? Generasi Z. Ya, generasi zero. Motivasinya apa ya? Untuk khususnya anak-anak untuk ada bingung, kakak-kakak semuanya nggak ada dulu ya, jadi tetap kembangkan diri adik-adik semuanya, ya apa? Maaf, ini tinggal aja ya. Untuk motivasinya, ayolah ikut pramuka, datang ke pramukaan, kita pramuka. Soalnya nanti pramuka juga akan menata hidup. Jadi itu semuanya dari banknya, ya manfaat baiknya itu akan diri nanti akan mendapatkan. Kami sebagai pembina yang memunculkan rasa sosial diri semuanya, rasa perkembangan itu mungkin biar lebih disosialisasi dengan masyarakat itu lebih percaya diri seperti itu munculkan. Jadi mohon ibu semuanya atau yang mendengar ini menganggap pramuka itu tidak ada manfaatnya. Insya Allah semuanya itu ada manfaatnya. Dan sudut pandang mana yang kita lihat. Jadi mari nggak usah ragu, nggak usah suka, ikut gabung bersama kami di Pramuka Center sampai. Nah, untuk motivasinya untuk kakak pembina, untuk kakak-kakakku pembina dimanapun berada, kita sebagai pembina tetap semangat. Generasi yang sekarang mungkin kakak ini juga sudah tahu, mungkin juga peminatnya pramuka di Gustupat juga mungkin hampir menurun. Ya itu ujian kita sebagai pembina tetap semangat dan selalu berinovasi dan berkreativitas dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Ini saja. Jadi itu dia motivasi dari Bapak Fedi yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Semoga terus semuanya saja ya. Tak terasa pembahasan kita kali ini sudah selesai. Ya terima kasih Bapak Fedi. Ya terima kasih sama. Oke. Ya nanti waktu diundang lagi nggak apa-apa. Nanti kita jangan banyak terkait trauma, kita bisa membantu. Baik. Gimana sih, seru nggak pembahasan kita kali ini? Pastinya seru ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Semoga aku, kamu, dan kita semua mendapatkan manfaat dari podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan DKV Podcast kita selanjutnya. Saya Vanessa Dwi Angga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.